Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Di antara bentuk kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah diberikannya kita kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita sebelum menghadap kepadanya, untuk membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita kerjakan ya, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak peluang kepada kita, kesempatan kepada kita untuk mensucikan diri kita dari dosa ya. Yang mana ini semua merupakan karunia yang sangat besar yang harus kita syukuri. Karena nanti orang-orang yang kemudian akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya itu adalah orang-orang yang terbebas dari segala macam bentuk dosa dan kesalahan. Jadi surga itu adalah tempat yang bersih dari noda-noda dosa. Jadi orang yang sudah masuk ke surga itu berarti dia sudah suci, bersih, tidak ada dosanya sama sekali. Kalau kemudian ada orang Islam ya, yang Islam itu sebetulnya adalah syarat mutlak dimasukkannya orang ke dalam surga. Tapi ketika nanti ada umat Islam yang mati kemudian dia masih membawa dosa di dalam dirinya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala akan mencuci dulu noda-noda dosa yang dia bawa mati itu. Di mana? Di neraka. Pensucian dosa ketika di akhirat itu nanti adalah neraka. Wal'iyadzubillah. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, untuk menyelamatkan diri kita supaya diri kita ini tidak nanti kemudian dimasukkan ke dalam neraka dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia itu Allah membuka peluang-peluang yang begitu banyak kepada hambanya untuk mensucikan dirinya, sehingga jangan sampai nanti ketika mati ketemu Allah membawa dosa gitu.
Jadi Allah membuka peluang pintu taubat itu yang sangat banyak. Allah memberikan peluang-peluang ampunan dengan berbagai macam amal soleh, ketaatan-ketaatan yang begitu banyak. Terutama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, yaitu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang ampunan begitu banyak yang tidak diberikan kepada bulan-bulan yang lain. Kesempatan ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini jauh melebihi kesempatan-kesempatan ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan yang lainnya. Berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah pada bulan Ramadan ini berpeluang dapat mensucikan kita dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam berbagai kesempatan yang ada, beliau mengatakan, menjelaskan tentang keutamaan amalan yang dilakukan pada bulan yang mulia ini, yang kesemuanya itu potensinya adalah dapat menggugurkan dosa kita, dapat mensucikan diri kita dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantaranya beliau mengatakan, man shoma ramadhana, waalaikumsalam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, dia berpuasa ini landasannya adalah iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ini merupakan, bukannya dia menganggap ini sebagai rutinitas tahunan saja, bukan. Tapi yang mendorong dia untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan itu adalah iman. Iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan juga dia berharap pahala dari amal perbuatannya ini. Maka apa konsekuensi yang dia dapatkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. 11 bulan kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, kelalaian-kelalaian kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan, ya, man qama ramadhana, barang siapa yang melakukan salat malam pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, lagi-lagi yang mendorong, yang menjadi faktor utama dia melakukan salat itu adalah iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ihtisab, dia melakukan itu karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi yang dia dapatkan dari perbuatannya itu adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Puasa berdampak ampunan, salat malam berdampak ampunan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kesempatan yang lain, beliau mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri melakukan salat tepat pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kita tahu malam Lailatul Qadar itu tidak ada pada setiap bulan, hanya ada pada bulan Ramadan. Sekali lagi ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peluang yang begitu banyak untuk mengampuni para hamba di bulan Ramadan yang mulia ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam pada bulan Ramadan itu memberikan kesempatan untuk membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Setiap malam itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hambanya yang sebetulnya kalau dilihat dari amal perbuatannya itu semuanya mengantarkan dia ke dalam api neraka. Tapi di bulan Ramadan setiap malam Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan yang dimilikinya, dengan rasa kasih sayangnya kepada para hambanya, di bulan Ramadan dibebaskan mereka yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita, suri tauladan yang baik bagi kita. Beliau mengajarkan untuk memperbanyak sedekah di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini. Dalam sebuah hadis dijelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Paling dermawan. Tidak ada manusia yang paling dermawan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ini perhatikan bahwa level kedermawanan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan meningkat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ketika dalam kondisi apa itu? Ketika dalam kondisi malaikat Jibril alaihissalam menemui beliau pada saat bulan Ramadan. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Sedangkan malaikat Jibril itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan itu setiap malam. Fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan bacaannya, mengajarkan tafsirnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dikatakan fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika didatangi oleh malaikat Jibril pada bulan Ramadan, beliau menjadi manusia yang paling dermawan dan tingkat atau level kedermawanannya itu naik drastis sangat tinggi. Bahkan disebutkan seolah-olah kedermawanannya tersebut seperti angin yang berhembus, sangat kencang sekali, ya, sangat ringan tangan, mudah membantu. Ya. Kedermawanan di sini disebutkan ajwadu bil khair. Ya. Dermawan dalam melakukan kebaikan, segala bentuk kebaikan, baik itu kebaikan yang dilakukan dengan materi atau non materi, ya. Baik itu melakukan kebaikan dengan cara bersedekah, memberi, atau kebaikan yang dilakukan dengan bantuan-bantuan berupa misalkan tenaga, pikiran dan lain sebagainya, ya, jasa, ya. Membantu manusia. Yang penting mempunyai nilai kebaikan. Nah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di bulan Ramadan itu beliau sangat mudah sekali melakukan kebaikan, terutama bersedekah. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudian begitu gencar untuk melakukan sedekah di bulan Ramadan? Karena beliau faham, beliau adalah orang yang paling mengerti tentang keutamaan utama yang dimiliki oleh sedekah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Bahwa sedekah itu keutamaannya adalah menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya. Jadi kalau kita lihat ada api, kemudian kita ingin memadamkan api, pasti yang kita ambil itu air.
Ya, karena air itu adalah musuh alaminya api, ya. Sehingga kalau ada pemadam, ada kebakaran, pemadam kebakaran itu dia tidak bawa tanah, ya, atau bawa pasir misalkan, enggak. Yang dibawa adalah api untuk memadamkan itu. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai permisalan oleh Rasulullah SAW. Ya. Air dapat memadamkan api. Ya, api itu kalau disiram dengan air padam habis, nggak ada sisa. Pun demikian dengan sodakoh. Sodakoh itu ibarat air yang memadamkan api. Ya. Sodakoh itu akan menghilangkan dosa-dosa kita, ya, sebagaimana air itu menghilangkan bara api itu, bersih, hilang dengan adanya sodakoh. Semakin banyak sodakoh yang kita keluarkan, maka akan semakin bersih jiwa kita dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini, ya, sudahlah bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang diberkahi, kemudian diisi dengan sodakoh, ya, maka peluang ampunan yang didapatkan itu akan berkali-kali lipat, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, peluang ampunan di bulan Ramadan itu sangat besar dan sangat luas. Segala bentuk ketaatan yang kita lakukan itu berpotensi dapat menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Saking banyaknya peluang ampunan di bulan Ramadan ini, jamaah yang dirahmati Allah, sampai-sampai malaikat Jibril dia mendoakan kutukan, mendoakan kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang yang sudah ditakdirkan bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak berhasil mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan tersebut. Suatu ketika disebutkan dalam sebuah hadis, dikatakan bahwa sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-minbar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah beliau naik mimbar. Naik ke mimbar beliau ingin khutbah, menyampaikan khutbah kepada kaum muslimin. Faqala amin, amin, amin. Kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali, ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan setiap beliau menaiki satu anak tangga menuju ke mimbar beliau, beliau mengatakan amin. Naik lagi ke tangga berikutnya, beliau mengatakan amin. Naik lagi ke tangga berikutnya, beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Falamma nazala, kemudian ketika beliau turun, beliau sudah menyampaikan khutbahnya kepada kaum muslimin ketika itu. Kemudian beliau turun, ya. Su'ila an dzalik. Para sahabat yang penasaran kemudian bertanya kepada beliau. Allah alam, saya lupa ini, saya belum lihat lagi. Antara Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang bertanya kepada Rasulullah, ya. Dia bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, apa yang kau lakukan? Engkau tidak pernah melakukan hal yang seperti itu sebelumnya." Ya. Jadi ketika beliau naik ke mimbar itu tiba-tiba ngomong amin, 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 dan itu tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini para sahabat mendengar, menunjukkan bahwa Rasulullah ketika mengucapkan amin itu dengan jahar, dengan keras, amin, 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 sehingga orang yang ada di sekeliling beliau mendengarnya. Ya. Itu membuat kemudian para sahabat heran, kenapa Rasulullah tidak ada yang berdoa, tidak ada yang berkata-kata, tiba-tiba mengatakan amin, amin sambil menaiki mimbarnya. Makanya para sahabat yang penasaran kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawablah kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Atani Jibril." Jadi tadi ketika aku naik mimbar, Jibril itu datang kepadaku. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, "Raghima anfum ri'in adraka Ramadan falam yughfarlah." Ini amin yang pertama. Tadi itu Jibril datang kepadaku dan dia mengatakan, sungguh kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan, falam yughfarlah, tapi dia tidak berhasil mendapatkan ampunan pada bulan tersebut. Padahal bulan Ramadan adalah tempatnya ampunan. Allah memberikan begitu banyak peluang ampunan pada bulan Ramadan, tapi kok dia nggak bisa, dia tidak berhasil mendapatkan ampunan itu. Keterlaluan nih orang seperti ini. Maka didoakan kecelakaan oleh Jibril alaihissalam. Sungguh celaka orang seperti ini. Ya. Qul amin. Katakan amin wahai Muhammad.
Maka oleh Rasulullah SAW diaminkan. Amin, bayangkan. Ya, yang mendoakan adalah malaikat Jibril. Penghulunya malaikat, pemimpinnya malaikat, malaikat yang paling mulia yang mendoakan. Yang mengaminkan adalah manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Ya, wal'iyadzubillah. Ya. Doa kecelakaan, yang memanjatkan doanya adalah malaikat yang paling mulia, yang mengaminkan adalah manusia yang paling mulia. Ini amin yang pertama. Kemudian amin yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, raghima anfum ri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Sungguh kebinasaan pula, kecelakaan pula bagi orang-orang yang disebutkan namamu di sisinya, namanya Nabi Muhammad maksudnya, falam yusalli alaik, namun dia tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Ya. Makanya ini adab, salah satu adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika disebutkan namanya di sisinya, maka kita harus berselawat. Ya. Tidak perlu dikencangkan suaranya, dengan lirih pun tidak mengapa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu tidaklah berat di lisan kita. Ya. Yang membuat berat itu hanya kemalasan. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita bandingkan dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mengemban syariat yang mulia ini, ya, beliau pertaruhkan semua hidupnya, ya, dunia beliau itu semua beliau pertaruhkan untuk mengemban syariat yang mulia ini. Beliau rela dimusuhi orang-orang terdekatnya, beliau rela diusir dari tempat kelahirannya, beliau rela berdarah-darah untuk membela syariat Islam ini. Tujuannya adalah untuk mengangkat manusia dari kezaliman, dari kesesatan, ya, dari gelapnya kesesatan menuju kepada cahaya agama Islam supaya mereka selamat di akhirat nanti. Beliau berperang, menumpahkan darahnya, ya, mengorbankan harta, jiwa dan raganya. Beliau siap untuk korbankan untuk mengemban syariat Islam yang mulia ini. Jikalau dibandingkan hanya dengan mengucapkan sholawat setiap kali mendengar nama beliau aja, maka pengorbanan kita ini gak ada apa-apanya dibandingkan usaha beliau dalam menjaga syariat Islam ini. Maka seberat itukah kemudian kita untuk mengucapkan sholawat itu? Sehingga dalam sebuah hadis itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa hakikat dari kebakhilan itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya, dia tidak mau mengucapkan sholawat kepadaku. Itu adalah orang yang bakhil, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril. Ini orang keterlaluan. Dia sudah diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan syariat agama Islam yang perjuangkan oleh beliau, tapi masa mengucapkan salawat saja nggak mau. Raghima anfu, kata Rasulullah, kata malaikat Jibril. Sungguh celaka orang yang seperti ini. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan amin. Ini amin yang kedua. Kemudian amin yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan wa raghima anfu rajulin adraka walidayhi au ahadahuma falam yughfarlah. Sungguh kecelakaan dan kebinasaan semoga tertimpa kepada orang-orang yang ditakdirkan dia berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, namun perjumpaan dia dengan kedua orang tuanya itu tidak membuat dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya. Gimana bisa orang bertemu dengan kedua orang tuanya tapi dosanya nggak diampuni? Ya karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya itu. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu fadilahnya, di antara keutamaan yang akan kita dapatkan adalah diampuni dosa-dosa kita. Setiap bakti kita kepada kedua orang tua kita itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Pun sebaliknya, setiap kedurhakaan yang kita berikan kepada kedua orang tua itu akan menambah nilai-nilai dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat celaka, sangat buruk sekali
Orang yang ditakdirkan ketemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, namun dia tidak berhasil menjadikan momen itu sebagai penghapusan dosanya dia. Ini orang kurang ajar sekali artinya, ya. Kurang ajar, sangat kurang ajar sekali. Dan berbakti kepada kedua orang tua itu, jamaah yang dirahmati Allah, itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sekali di dalam syariat Islam. Bahkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu disandingkan oleh Allah dengan perintah untuk bertauhid, untuk mentauhidkan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkanmu agar engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun itu. Kemudian perintah berikutnya adalah wabil walidaini ihsana, dan Tuhanmu memerintahkanmu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Menunjukkan bakti kepada kedua orang tua ini mempunyai derajat yang sangat tinggi sekali dalam syariat Islam, ya. Artinya adalah durhaka kepada kedua orang tua itu mempunyai efek yang sangat berbahaya sekali ketika kita lakukan. Karena larangan untuk uququl walidain atau untuk durhaka kepada kedua orang tua itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahaya syirik. Dan kita tahu syirik itu adalah dosa yang paling besar, yang menempati peringkat pertama dari dosa besar, itu syirik, ya. Waliyadzubillah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, momen ketika kita bertemu dengan kedua orang tua itu adalah momen yang sangat berharga sekali untuk mensucikan diri kita dari dosa. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita tentang puasa Ramadan tadi, ya. Kita lihat di dalam hadis ini, kerugian yang diperoleh akibat tidak mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan itu disandingkan oleh malaikat Jibril dengan kerugian-kerugian yang diperoleh dari dosa-dosa besar. Di antaranya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Masa maghrib ini? Belum ya? Nah, jadi sangat sayang sekali gitu loh. Momentum seperti bulan Ramadan ini kalau kita sia-siakan, kalau kita tidak gunakan kalau tidak kita maksimalkan, ya, untuk menghapuskan atau membersihkan diri kita dari dosa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan lain, kalau tadi ini adalah malaikat Jibril yang mengatakan, di kesempatan yang lain Rasulullah SAW sendiri juga menyebutkan kepada kita, raghima anfu abdin au ba'uda dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah. Ya, sungguh celaka seorang hamba yang dia itu bertemu dengan bulan Ramadan namun dia tidak berhasil mendapatkan ampunan dalam bulan Ramadan tersebut. Ibnu Rajab rahimahullah taala, beliau mengatakan, malam yughfar lahu fi Ramadan falam yughfar lahu fi ma siwah. Orang-orang yang tidak berhasil mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain apalagi gitu loh. Di bulan Ramadan aja yang amal ibadah itu sudah dipermudah oleh Allah, ya. Dengan dibelenggu para syaitan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, ya. Itu saja dia masih tidak bisa mendapatkan ampunan, ya. Apalagi di bulan-bulan yang lain, di mana para setan itu bebas berkeliaran, membisikkan segala bentuk kemaksiatan kepada kita, gitu. Akan lebih susah lagi. Di bulan Ramadan itu kita rasakan ibadah itu gampang sekali, mudah sekali, banyak temennya. Puasa di bulan-bulan yang lain, ya Allah, sulit sekali. Kita puasa, yang lain makan, banyak godaannya. Tapi di bulan Ramadan, alhamdulillah, semuanya puasa, semua umat Islam, ya. Orang-orang yang nggak puasa pun mereka menghormati yang puasa, sehingga mereka makan di tempat yang sepi, gitu loh. Kita mudah menjalankan puasa itu. Sholat malam pun demikian. Sholat malam di bulan-bulan yang lain, la ilaha illallah, nggak yakin saya kita sholat malam setiap hari, ya. Paling sebulan setengah kali, ya. Itu pun 1 rakaat witir toh. Bisa tidur lagi. Di bulan Ramadan alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, walaupun ngebut, ya.
Tapi dilakukan itu. Ya. Ya kan kadang yang 11 rakaat kalah sama yang 23 rakaat gitu. Tapi ala kulli hal alhamdulillah kita bisa mengerjakan itu dengan mudah gitu. Ya. Dan ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau di bulan Ramadan yang begitu mudahnya kita bisa melakukan ibadah saja kita tidak bisa meraih ampunan, apalagi di bulan-bulan yang lain gitu. Apalagi di bulan-bulan yang lain. Maka akan sangat sulit sekali. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kesempatan pada bulan Ramadan ini mari kita gunakan dengan baik, dengan maksimal, karena belum tentu kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang ya. Dan ini merupakan nikmat yang sangat wajib untuk kita syukuri. Sekali lagi ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan Allah alhamdulillah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mensucikan diri kita dari dosa sebelum Allah memanggil kita untuk berjumpa dengannya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling utama di bulan Ramadan ini tentu kita semua sudah mengetahui bahwa itu adalah berpuasa. Karena puasa pada bulan Ramadan ini merupakan salah satu rukun dari rukun Islam, ya. Jadi Islam ini dibangun di atas 5 pondasi, di antaranya adalah puasa Ramadan. Yang artinya ketika kita meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa uzur, sama saja kita telah meruntuhkan salah satu pondasi agama Islam, ya. Dan dikhawatirkan kalau dia meremehkan hal ini, dikhawatirkan akan rusak keislamannya sehingga dia akan jatuh ke dalam kekafiran wal'iyadzubillah. Ya. Maka menjalankan puasa Ramadan ini bukan hal yang remeh. Makanya sangat disayangkan sekali. Kemudian kalau ada umat Islam sudah datang bulan Ramadan, kemudian dia tidak berpuasa dan lain sebagainya, mengentengkan hal ini. Ini sangat disayangkan sekali. Sudahlah dikasih 11 bulan untuk bekerja mencari duniawi, masa 1 bulan saja diminta untuk berpuasa masih tidak bisa. Ini sangat disayangkan sekali, dan ini merupakan rukun Islam. Ya, meninggalkannya merupakan suatu dosa jikalau tanpa uzur yang syar'i. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian perlu kiranya kita ketahui apa sih tujuan disyariatkannya puasa ini kepada kita. Kemudian apa tujuan kita melakukan ibadah puasa itu? Apakah kita melakukan ibadah puasa itu hanya sebagai atau hanya sebatas rutinitas tahunan saja, ya? Atau kita melakukan ibadah puasa itu karena ikut-ikutan, karena yang lain puasa masa kita sendiri nggak puasa, nggak enak gitu. Atau seperti apa? Tujuan kita berpuasa itu apa? Dan tujuan agama Islam mensyariatkan puasa kepada kita umat Islam itu apa sebenarnya? Nah, itu akan kita bahas. Ya. Sebelumnya kita akan singgung sedikit tentang definisi dari puasa jikalau dilihat dari kacamata Islam. Ya. Puasa itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau ditinjau dari definisinya secara syariat Islam adalah al-imsak an sairil mufattirat, menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa itu. Di antara yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, kemudian melampiaskan syahwat kepada pasangan sah, kepada pasangan halal kita di siang hari bulan Ramadan. Ini merupakan pembatal puasa, dan ini kita harus menahan diri dari itu. Ya. Waktunya dari kapan sampai kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari terbitnya fajar shadiq, ya, sampai terbenamnya matahari. Ini start, awal mulanya ibadah puasa, yaitu dari terbitnya fajar shadiq. Bukan, biasanya fajar shadiq itu ditandai kemunculannya dengan adzan subuh. Nah, ini awal startnya kita mulai puasa. Bukan pada seruan imsak gitu, bukan ya. Imsak, seruan imsak itu hanyalah rambu-rambu supaya kita hati-hati, ya. Jadi orang-orang di masa lalu mereka itu membuat rambu-rambu seperti itu untuk memudahkan kaum muslimin tujuannya. Tapi itu bukan awal kita harus menahan atau harus melakukan ibadah puasa, bukan. Hanya rambu-rambu, ya. Suruh kita bangun, ngingetin kita bangun. Ayo bangun, ya.
itu imsak gitu. Hati-hati, bentar lagi sudah mulai puasa gitu. Ayo ibu-ibu yang jangannya belum diingat, ndang diingat ya. Yang masih tidur bangun ya. Ini imsak. Jadi bukan awal kita melakukan ibadah puasa ya. Awal kita mulai ibadah puasa adalah tulu'il fajar. Ketika terbitnya fajar shadiq ditandai dengan azan subuh. Sampai kapan? Ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Bukan sampai adzan maghrib ya, sampai terbenamnya matahari. Ini beda ya, antara adzan maghrib dan terbenamnya matahari. Adzan maghrib, terbenamnya matahari itu menunjukkan waktu maghrib telah tiba ya, dan biasa ditandai dengan adanya adzan maghrib. Kalaupun kemudian tidak ada adzan maghrib ya, maka ghurubus syams, tenggelamnya matahari ini sudah menandakan waktunya kita untuk berbuka puasa. Misalkan yang muadzin karena lapar banget sampai badannya gemeteran karena puasa akhirnya pingsan, nggak adzan-adzan. Akhirnya kita buka nggak? Apa nunggu dia siuman dulu? Nggak perlu ya. Jadi pokoknya sudah terbenam matahari, walaupun nggak ada yang adzan, kita berbuka puasa. Ya, kalau kita yakin bahwa itu matahari sudah terbenam, maka kita berbuka puasa. Nah, cuman memang biasanya ditandai dengan adzan maghrib, tapi itu bukan waktu yang utama. Baik. Kemudian ta'abbudan, ini perlu digarisbawahi, ya, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, ta'abbudan, karena niat ibadah kepada Allah. Ini yang membedakan kita dengan puasa-puasa yang lain. Barangkali ada orang yang puasanya sama-sama menahan lapar dan dahaga, tidak berhubungan suami istri, waktunya pun sama, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, tapi kedua-duanya bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu dapat pahala, yang satunya enggak. Karena apa? Yang satunya ibadah niatnya, yang satu misalkan niatnya untuk diet ya. Yang untuk diet ini dia nggak akan mendapatkan pahala. Ini yang membedakan ya, ta'abbudan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini definisi as-shaum secara syariat Islam. Nah, kemudian kita kembali ke topik pembahasan kita tentang tujuannya. Sekarang apa sih tujuan kemudian syariat Islam ini atau agama Islam ini mensyariatkan puasa kepada kita umat Islam? Ya. Tujuannya adalah, sebelum kita masuk tujuan, Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kamu, carilah bekal. Bekal untuk apa sih? Bekal untuk menjalani kehidupan di akhirat kelak. Dan kemudian Allah mengatakan, bekal untuk menjalani kehidupan di akhirat itu apa? Allah mengatakan, wa khairuz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal untuk menjalani kehidupan di akhirat itu adalah ketakwaan. Ya. Allah nggak mengatakan sebaik-baik bekal untuk menjalani kehidupan di akhirat itu nanti adalah harta yang banyak, kedudukan yang tinggi. Ya. Enggak, tapi adalah takwa. Jadi takwa ini adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa sampai akhirat nanti. Nah, salah satu yang menjadikan manusia itu bertambah nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah puasa. Dan inilah tujuan disyariatkannya puasa kepada umat manusia. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepadamu puasa, sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat-umat sebelummu. Ya. Jadi puasa ini bukanlah syariat yang khusus untuk umatnya Nabi Muhammad saja, bukan. Tapi kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, syariat puasa ini juga sudah ada. Hanya saja mungkin memang caranya yang berbeda. Ya. Caranya yang berbeda, waktunya juga mungkin berbeda. Ya.
Tapi untuk syariat puasanya sendiri itu sudah ada dari masa lalu. Nah, kemudian tujuannya apa? Disyariatkannya ibadah puasa ini, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Semoga dengan kalian menjalankan ibadah puasa itu kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang mana kita katakan bahwa takwa ini tadi adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa untuk menjalani kehidupan akhirat. Jadi dengan berpuasa ini harapannya kita semua ini bisa menjadi takwa kepada Allah, bisa mengupgrade level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala ketika beliau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan fa innas siyama min akbari asbabit taqwa. Puasa adalah salah satu sebab terbesar dari terwujudnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Li'anna fihi imtithalu amrillah wajtinabu nahyih. Karena dalam rangkaian ibadah puasa itu mencakup pelaksanaan terhadap perintah-perintah Allah dan meninggalkan serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut dari ibadah puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Ya. Kalau selama ini antum ketahui bahwa puasa itu hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja, berarti itu adalah pengetahuan yang minim. Ya. Puasa itu disyariatkan kepada kita bukan hanya untuk menahan syahwat di siang hari saja atau menahan perut kita dari rasa lapar dan dahaga, melainkan juga dituntut dari berpuasa itu untuk mengerjakan segala perbuatan-perbuatan yang baik menurut kacamata syariat, serta meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk menurut kacamata syariat. Ya. Jadi itulah hakikat dari puasa itu. Jadi puasa itu bukan cuman nggak makan, nggak minum aja. Tapi puasa itu harus meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kita biasa melakukan kemaksiatan selama 11 bulan terakhir. Maka di bulan puasa, di bulan Ramadan ketika kita menjalankan ibadah puasa, tinggalkan itu sebisa mungkin. Kemudian kita terbiasa membuang-buang waktu, menyanyiakan waktu kosong kita, menyanyiakan waktu luang kita. Maka gunakan di bulan Ramadan waktu luang kita itu untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru setiap hari kepada hambanya di bulan Ramadan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai hambaku, wahai kamu yang mengharapkan kebaikan, yang menginginkan kebaikan, menginginkan untuk melakukan kebaikan, segera realisasikan kebaikan tersebut dengan perbuatanmu. Jangan cuma berangan-angan saja, segera eksekusi dengan perbuatan. Saya pengen bersedekah nantilah, segera lakukan, jangan hanya berangan-angan di bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyasy syarr, sedangkan engkau wahai para pecinta keburukan, ya, pengagum keburukan, maka tahan, tinggalkan keburukan di bulan Ramadan ini. Tinggalkan di bulan Ramadan ini. Jangan engkau lakukan. Nah itulah jamaah yang dirahmati Allah, tuntutan dari ibadah puasa itu. Bukan hanya menahan lapar dahaga, namun juga dituntut melakukan segala kebaikan dan meninggalkan segala keburukan-keburukan. Ya. Jadi tujuan, sekali lagi tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa adalah agar kita ini menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui tujuan tersebut, ya. Setelah kita mengetahui bahwa syariat Islam ini ketika mensyariatkan puasa ini tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka jamaah yang dirahmati Allah, agar kita dapat mewujudkan tujuan itu, maka kita harus memperhatikan kualitas ibadah puasa kita. Ya. Jangan kemudian kita berpuasa hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Ini, ya. Perhatikan betul kualitas ibadah kita, dan ini berlaku pada semua ibadah yang diwajibkan kepada kita. Ketika kita ingin mewujudkan tujuan dari suatu ibadah, maka yang harus kita lakukan adalah
perhatikan kualitas dari ibadah kita itu. Saya beri contoh misal sholat. Apa tujuan disyariatkannya sholat itu? Ada yang tahu barangkali? Tujuan disyariatkannya kita sholat itu apa? Ada yang tahu? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu tujuannya kita disyariatkan sholat. Sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu tujuan disyariatkannya sholat. Tujuannya adalah agar kita ini terhindar dari kekejian-kekejian dan kemungkaran-kemungkaran. Agar kita ini menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang tidak suka berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang keji dan tidak suka berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Itulah tujuan disyariatkannya sholat. Tapi kok nyatanya banyak orang Islam yang sholatnya itu begitu dijaga, 5 waktunya dijaga, tapi kekejian dan kemungkaran, al-fahsya dan mungkar itu seolah-olah sudah mendarah daging di dirinya. Sehingga kita saksikan ada orang sholat tapi maling, ya. Ada orang sholat tapi korupsi, ada orang sholat tapi menipu, ada orang sholat tapi zalim, ada orang sholat tapi ucapannya ucapan-ucapan yang kotor, ada orang sholat tapi suka merampok dan lain sebagainya. Kok bisa? Padahal sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar seharusnya. Seharusnya sholat itu dapat mencegah keburukan-keburukan itu semua. Tapi kok ada orang-orang yang menjaga sholatnya, di sisi lain dia terus melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, itu kok bisa? Jawabannya adalah karena dia tidak memperhatikan kualitas sholatnya. Betul ya? Dia tidak memperhatikan kualitas sholatnya. Bahkan dia menjalankan sholat itu hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Atau yang lebih parah, bahkan dia menjadikan sholat itu sebagai beban dalam hidupnya. Ada orang-orang yang seperti ini. Orang yang menjadikan sholat itu sebagai beban dalam hidupnya. Terbukti dari ucapan dan tindakannya biasanya. Mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambat, ya Allah kok wis adzan. Ya. Cek tas tandang urung mari kok adzan. Lah kok sedih dia adzan itu. Seharusnya kan dia alhamdulillah waktu sholat datang. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau adalah orang yang paling senang sekali kalau waktu sholat tiba. Ya. Sehingga ketika waktu sholat datang itu, beliau langsung menyeru kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, tenangkan jiwa kami ini dengan sholat. Ya. Segera azan. Jadi sholat itu sebagai penyejuk jiwa, penenang bagi diri beliau dari segala hiruk pikuk duniawi. Ya. Itu sholat. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai tempat untuk rehat dari kepenatan duniawi, itu sholat. Kok sekarang orang dengar azan, ya Allah, cik tas sembahyang maneh. Ya. Kerjaan belum selesai udah adzan gitu. Kayak nyesel sekali datang waktu sholat itu. Ini menunjukkan bahwa sholat bagi dia itu adalah beban. Walaupun demikian dia tetap melakukan karena dia merasa itu adalah kewajiban. Ya. Tapi karena dia melakukannya bukan karena keimanan, tapi hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban saja. Akhirnya apa yang terjadi? Raganya sholat, Allahu Akbar, menghadap ke kiblat di tempat sholat. Mulutnya komat kamit membaca bacaan-bacaan sholat karena sudah bergerak secara otomatis ya. Karena sejak kecil sudah dibiasakan membaca bacaan sholat, akhirnya sudah otomatis tuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tapi pikirannya tidak berada bersama raganya untuk melakukan sholat itu. Hatinya tidak terpaut dalam melakukan ibadah sholat itu. Ya. Sholat bacaannya bacaan sholat, tapi hatinya entah kemana. Aduh, mau ya opo iku sawah urung mari maculi, wis tak tinggal sholat. Ya. Panen belum selesai udah sholat. Ya. Toko urung sempet tak kancing mau koyo ya opo iki. Ya. Jadi pikirannya itu tidak bersama dengan raganya untuk menjalankan ibadah sholat. Jadi sholat itu hanya formalitas saja, hanya untuk menggugurkan kewajiban saja.
Nah, orang sholat model macam kayak gini, gimana bisa dia untuk mewujudkan tujuan dari sholat itu? Makanya jangan heran kemudian ada orang-orang yang sholat tapi dia masih korupsi, maling, ya. Sholat cuma jadikan pencitraan tok. Sholat kalau nggak ada kamera, waliyadzubillah, ini akhir zaman, la haula wala quwata illa billah. Sholat itu sambil live di TikTok. Ya Allah, apa yang diharapkan dari ibadah sholatnya ini? Kayak gini mau mewujudkan tujuan dari sholat mustahil. Ya. Sholat yang dilihat HP-nya dilihat, ini berapa viewernya ini? Semakin banyak, semakin khusyuk dia kalau semakin banyak viewernya. Ya. Nggak ada viewernya, aduh gelisah dia. Ya kok nggak ada yang lihat. Ya. Jadi kekhusyuannya itu berdasarkan jumlah viewersnya. Kalau yang lihat semakin banyak, semakin khusyuk. Nggak ada yang lihat, nggak khusyuk. Semakin banyak yang lihat, gerakannya semakin sempurna. Allahu Akbar. Kalau nggak ada yang lihat, Allahu Akbar. Bacaannya akan diperbagus ketika banyak yang melihat. Ya. Ketika nggak ada yang lihat, alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka amin. Habis itu baca qul huwallahu ahad, Allahu Akbar. Ya. Surat pendek satu ayat kan yang dibaca. Sudah surat pendek satu ayat. Wal asr Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Gini bagaimana orang seperti ini mau mewujudkan tujuan dari syariat salat itu? Mustahil. Ya. Makanya ketika kita ingin mewujudkan tujuan disyariatkannya salat itu, kita harus memperhatikan kualitas salat kita. Pun demikian dengan ibadah puasa. Ketika kita ingin mewujudkan tujuan disyariatkannya ibadah puasa yaitu takwa, maka kita harus memperhatikan betul kualitas puasa kita. Jangan kita puasa hanya sebatas melakukan rutinitas tahunan saja, atau jangan kita berpuasa hanya untuk menggugurkan kewajiban saja sudah. Jangan, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju', wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar." Betapa banyak kemudian orang-orang yang puasa, dia tidak berhasil meraih apapun dari amal ibadah puasanya itu kecuali rasa lapar saja. Dan betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, dia tidak dapat meraih pahala dari qiyamul lail itu kecuali hanya rasa capek akibat dia begadang saja. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash, wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahar." Betapa banyak orang-orang yang puasa itu yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Dan betapa banyak orang yang qiyamul lail yang dia dapatkan hanya rasa lelah akibat begadang saja. Ya. Karena apa orang-orang seperti ini? Karena tidak memperhatikan kualitas puasanya, kualitas ibadahnya. Bisa jadi puasanya sah, kewajibannya memang gugur, tapi tujuan dari puasa itu dia tidak mendapatkan. Bahkan pahala dari ibadah puasa itu bisa jadi dia tidak dapatkan sama sekali. Yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan haus. Kan rugi gitu loh. Kita sudah lapar, sudah capek-capek menahan lapar dan dahaga, capek-capek begadang untuk melakukan ibadah, tapi kita nggak dapat pahala. Dapatnya cuman rasa capek, dapatnya cuman haus dan lapar saja. Wal'iyadzu billah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyebutkan, di antara yang dapat menggugurkan atau menghapus serta mengurangi pahala ibadah puasa kita, yang dapat merusak kualitas ibadah puasa kita itu, beliau menyebutkan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kebiasaan qauluz zur wal amal bih. Qauluz zur, para ulama mengatakan qauluz zur itu adalah al-kadzib wal buhtan. Perkataan-perkataan dusta dan tuduhan-tuduhan palsu. Ini. Orang yang puasa tapi dia tidak bisa meninggalkan kebiasaannya untuk berdusta dan memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada orang lain, maka falaisa lillahi hajah. Allah enggak punya kebutuhan terhadap puasanya. Allah nggak butuh dia mau puasa apa mau enggak, Allah nggak peduli. Bukan berarti kemudian Allah butuh dengan ibadah kita, enggak.
Maknanya adalah Allah tidak mempedulikan puasanya. Artinya apa? Allah nggak akan memberikan pahala dari puasanya dia itu, gitu loh. Oh ya sudah, kalau gitu nggak usah puasa aja sekalian. Dosa, ya. Malah berlipat-lipat ganda dosanya. Ya. Dosa qauluz zur tadi, berdusta, ya. Dan juga dosa karena meninggalkan ibadah puasa. Nah ini dilema kan akhirnya, puasa nggak dapat pahala, nggak puasa dosa. Nah inilah makanya konsekuensi, ya, dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu. Maka kita harus menjauhi hal-hal ini. Puasa itu sekali lagi bukan hanya menahan lapar dan dahaga, lisan kita harus dijaga. Para ulama kemudian mengatakan, hadis ini bukan menjadi batasan bahwa hanya qauluz zur wal amal lebih saja yang dapat menggugurkan atau dapat mengurangi pahala puasa kita, bukan. Tapi segala kemaksiatan yang diakibatkan oleh lisan kita dan anggota tubuh kita, itu semuanya dapat merubah atau dapat merusak kualitas ibadah puasa kita, sehingga berkurang pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih parahnya sampai habis bersih pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita sia-sia gitu. Ya. Cuman dapat lapar dan haus saja sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, pertanyaannya terus gimana? Kalau kemudian kita sudah terlanjur terjerumus dalam melakukan dosa-dosa itu, gitu. Ya. Kan manusia ini adalah tempatnya al-khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan salah, tempatnya khilaf dan lupa. Ya. Manusia itu pasti berbuat kesalahan, tidak mungkin luput dari dosa. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengembalikan pahala kita yang hilang akibat kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan itu tadi. Kita sudah puasa, tiba-tiba nggak sengaja kita ngomong jorok, ngomong kotor. Atau nggak sengaja kita menipu, nggak sengaja kita memukul orang, mendolimi orang, nggak sengaja kita mencuri dan lain sebagainya. Bagaimana cara kemudian untuk mengembalikan kualitas puasa kita itu tadi? Apa kita batalkan kemudian kita qodok di hari yang lain dengan kualitas yang lebih baik atau bagaimana? Ya. Kalau kita membatalkan puasa dengan sengaja, nggak boleh, itu dosa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan jangan sekali-kali kamu membatalkan amalanmu. Suatu perkara yang wajib ketika kita sudah melakukannya, maka harus kita selesaikan, harus kita tuntaskan, kecuali kalau ada uzur yang syar'i. Kalau tidak ada uzur yang syar'i kemudian kita batalkan begitu saja, dosa kita. Lagi sholat Allahu Akbar, sholat wajib, sholat fardu, tiba-tiba aduh males saya sholat sekarang, dah tak batalin lah, nanti aja dulu, ya. Atau tak makan dulu lah, lapar, ya. Ini nggak boleh, dosa. Atau kita sudah puasa, sudah sahur, sudah adzan subuh, kemudian aduh nggak enak nih saya puasa sekarang, nanti ada banyak kerjaan nih misalkan, tak qodok aja lah puasanya di hari yang lain aja yang saya nganggur gitu. Nggak boleh seperti ini. Agama Islam ini punya aturan, ya. Jadi bukan seenaknya sendiri. Lantas bagaimana cara kita mengembalikan pahala dari ibadah kita yang telah hilang itu, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengganti perbuatan dosa kita itu dengan amal soleh. Pertama, bertaubat dulu kepada Allah. Misalkan kita menipu, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ganti kemaksiatan itu dengan amal soleh. Kalau tadinya menipu, ya kita gunakan dengan mengucapkan kata-kata yang jujur. Ya. Kalau tadi mencuri, kita ganti dengan bersedekah, ya. Dan seterusnya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha
faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan beriman kepada Allah, serta kemudian dia wa amila amalan sholiha, melakukan amalan yang soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka orang-orang seperti ini akan diganti keburukannya dengan hasanat, ya, dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Wa kanallahu ghafurur rahim, dan Allah itu zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa di bulan Ramadan ini, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berjanji tidak mengulanginya lagi, serta kita ganti perbuatan dosa kita tadi dengan amal yang soleh. Kalau itu mempunyai atau menyangkut dengan haknya orang lain, maka kita minta maaf kepada orang itu. Kita zalim kepada dia, kita minta maaf, kemudian kita berbuat baik kepada dia. Ya. Dengan demikian maka harapannya Allah Subhanahu wa taala akan dapat mengembalikan pahala dari puasa kita yang hilang akibat kemaksiatan yang kita lakukan itu tadi. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah waktunya berbuka tadi. Belum. Lama ya waktunya ya. 9 menit ya. Kita pangkas menjadi 5 menit. Nah, antum yang diam aja saya yakin lapar, apalagi saya. Baik, kita pangkas ya jadi 5 menit. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga atau menahan syahwat saja. Terlebih lagi ya, puasa itu harus menahan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus melakukan segala bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita banyak temukan perkataan-perkataan dari para salafus saleh tentang hakikat dari ibadah puasa ini. Di antaranya adalah perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, laisa siyam min at-ta'ami wasyarabi wahdah. Puasa itu bukan semata-mata hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Walakinnahu minal kadhib wal batil wal lagwi wal halif. Akan tetapi puasa itu, hakikat sesungguhnya dari puasa itu adalah menahan diri dari al-kadhib, dari kedustaan dan kebatilan, serta omong kosong, serta menahan diri dari sumpah-sumpah palsu. Pun demikian dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, inna siyama laisa minat ta'ami wasyarab walakin minal kadhibi wal batil. Puasa itu bukan menahan diri dari makan dan minum saja, ya. Akan tetapi hakikat puasa itu adalah menahan diri dari al-kadhib wal batil wal lagwi. Menahan diri dari kedustaan, dari perbuatan-perbuatan yang batil, serta menahan diri dari omong kosong, dari omongan yang sia-sia, ya. Dan bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maimun bin Mahran, beliau mengatakan rahimahullahu taala, inna ahwanas shaum tarkut ta'ama wasyarab. Sesungguhnya meninggalkan makan dan minum itu adalah level puasa yang paling rendah, ya. Jadi level puasanya orang yang paling rendah itu, atau level puasa yang paling rendah itu adalah puasanya orang yang hanya menahan makan dan minum. Level terendah itu, level terendah dari ibadah puasa itu hanya menahan makan dan minum. Itu kata Maimun bin Mahran, ya. Jadi kayak orang yang baru masuk Islam, baru belajar agama Islam, disuruh puasa, ya dia hanya menahan makan dan minum. Dia masih level 1. Lah kita yang dari lahir sudah Islam, sampai sekarang usia ada yang sudah 25, 30, 40, 50, bahkan 70 tahun barangkali.
Masa kita masih mau berada di level yang sama, ya, di level-level itu aja puasanya, cuman menahan makan dan minum toh. Masa sih kita nggak mau mengupgrade kualitas ibadah puasa kita, ya. Mau menunggu Ramadan keberapa lagi gitu lah, baru kita akan meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, gitu. Padahal kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang, gitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sudah cukup kita gunakan waktu kosong kita dengan kesia-siaan di bulan Ramadan ini. Kita gunakan setiap waktu kosong kita ini dengan ibadah, baca Al-Quran. Dapat 1 halaman, 2 halaman, 1 lembar, 2 lembar, walhamdulillah, ya. Karena Al-Quran itu dengan membacanya saja kita sudah mendapatkan pahala, ya. Pahalanya itu nggak dihitung per lembar, per halaman, per huruf. Setiap huruf dikasih 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita baca dapat 1 lembar, 2 lembar. Sudah berapa pahala yang kita kumpulkan di bulan Ramadan ini. Apalagi kalau kita bisa menghatamkan, ya. Kalau bisa hatamkan sekali, hatamkan, ya. Bisa hatamkan 2 kali, hatamkan 2 kali. Semakin banyak kita menghatamkan, semakin banyak pahala yang kita kumpulkan dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Sudah cukup 11 bulan kita sia-siakan waktu kita untuk perbuatan duniawi yang sia-sia. Di bulan Ramadan ini, 1 bulan ini, kita gunakan waktu kosong kita untuk zikrullah, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita upgrade level dari ibadah puasa kita. Jangan stuck di situ saja, ya. Jangan ibadah puasa cuma makan dan minum saja. Waktu kosong dibuat sia-sia seperti bulan-bulan yang lain, ya. Kemudian ucapannya juga masih tidak bisa terkontrol, ya. Masih suka marah-marah dan lain sebagainya, masih suka menipu dan lain sebagainya, ya. Puasa itu kita harus menata hati, menjaga hati, ya. Ada sesuatu yang membuat kita emosi, membuat kita marah, maka redam dia, tahan. Itulah tujuan puasa. Hakikat dari puasa itu seperti itu, ya. Untuk menahan amarah, menahan segala nafsu yang bergejolak di dalam jiwa kita, gitu. Bukan sebatas menahan lapar dan dahaga saja, ya. Terutama lisan ini harus kita jaga. Karena lisan ini yang paling sering kepleset, ya. Kata orang itu lidah itu kan daging tak bertulang. Karena dia tak bertulang maka enak aja dia bergerak, gitu, lentur, ya. Makanya kata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan khaslatani man hafizahuma salimalahu saumuh. Ada 2 perangai, kalau dijaga atau kalau dijauhi 2 perangai ini, maka puasa kita akan selamat. Apa itu? Al-ghibah wal kadhib. Gosip dan dusta. Gosip dan dusta ini kita jauhi, selamat puasa kita insyaallah, ya. Karena lisan ini sekali lagi sering kali menjerumuskan kita dalam kesalahan, ya. Maka kita harus benar-benar dapat mengendalikan lisan kita. Jangan kita gosipi orang, suka gosip orang, ya. Jauhi, hindari itu, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit apa yang bisa saya sampaikan tentang hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita atau bahkan merusak kualitas puasa kita, ya. Harapannya bisa kita hindari semaksimal kita, sehingga di sisa waktu Ramadan yang kita miliki ini kita bisa memaksimalkan kualitas puasa kita, sehingga kita bisa mewujudkan tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa itu dengan maksimal, dengan sempurna. Sehingga bulan Ramadan ini kelak nanti meninggalkan kita dalam kondisi kita ini berada di puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sisa waktunya kita gunakan untuk menunggu berbuka puasa dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.